Sofia. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman dari kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan ekonomi dunia di mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bu Elis Badaria. Sebelum pembahasan materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Mesa Selvia dengan NIM 210089. Kemudian ada Ahmad Rifai 210218, Chandra Wijaya 210073, Dapa Fauji 210229, Dwi Aprilia Santika 210060, Dedi Kurniawan 210088, Nurlela 2103112, Nur Alam 210225, Siti Maria Ulfa 2100586, Sunilah Apriani 210246, dan Sartika dengan NIM 210072. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan tentang perkembangan ekonomi dunia. Pengertian perkembangan ekonomi di dunia adalah kemajuan sistem ekonomi di suatu organisasi perekonomian terbesar dunia. Negara maju maupun negara berkembang menghadapi berbagai perkembangan bentuk ekonomi. Kenyataan ini dapat dilihat dalam bidang perdagangan domestik, regional, dan internasional. Perkembangan konsep ekonomi dalam perkembangan sejarah ternyata filsafat-filsafat yang melandasi konsep-konsep ekonomi silih berganti. Terjadi perkembangan konsep baru menggantikan konsep yang lama karena sering melalui masa yang transisi yang cukup lama. Hal ini di satu sisi lain disebabkan oleh orientasi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan dan pada sisi lain diperkuat oleh tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru yang timbul dalam masyarakat yang menimbulkan beberapa konsep perkembangan ekonomi global. Sejarah ekonomi dunia, kajian tentang sejarah ekonomi dunia yang mengaitkannya dengan pasang surut sosial politik masih menjadi subjek langka dalam ranah studi ekonomi pembangunan. Minimnya para ekonom yang menguasai ilmu-ilmu sosial secara komprehensif menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut. Sumber-sumber primer yang terbatas serta sedikitnya referensi yang bisa menjadi acuan menjadi kendala sekaligus tantangan dalam penulisannya. Sekedar catatan tambahan, angka-angka yang tertera di bawah setara dengan kekuatan kurs dolar US dollar pada tahun 1990. Di tahun 1938, British Empire menjadi wilayah dengan tingkat GDP tertinggi di dunia. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh negeri Paman Sam untuk menggantikan peran Eropa sebagai pemasok utama kebutuhan dunia. Negara ini menjadi adidaya ekonomi dunia dengan menguasai sepertiga GDP global, sebuah pencapaian yang hanya bisa disamai oleh India serta Cina di abad pertengahan. Tahun ini menjadi tahun penuh kemakmuran bagi rakyat Amerika. Pendapatan per kapitalnya tumbuh hampir 2 kali lipat menjadi 9.561 US dollar dibandingkan pada masa Perang Dunia Pertama. Sektor finansial menyumbang 40% kue ekonomi Amerika, jauh di atas Liechtenstein and Luxembourg yang juga berukuran mini, di mana pada masa itu Sriwijaya menjadi salah satu pelaku utama perdagangan di Asia Timur yang memasok semua produk-produk India ke Cina ataupun sebaliknya. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi dunia dapat dievaluasi dengan berbagai cara, misalnya tergantung model yang dipakai. Penilaian yang dipakai dapat dipresentasikan menggunakan mata uang tertentu, misalnya dolar Amerika Serikat tahun 2006 atau euro tahun 2005. Perkembangan konsep ekonomi dalam perkembangan sejarah, ternyata filsafat-filsafat yang melandasi konsep-konsep ekonomi yang silih berganti, terjadi perkembangan konsep baru menggantikan konsep yang lama, karena seiring melalui masa transisi yang cukup lama. Hal ini pada satu sisi disebabkan oleh orientasi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan dan pada sisi lain diperkuat oleh tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru yang timbul dalam masyarakat yang menimbulkan beberapa konsep perkembangan gen ekonomi global.
Kinerja ekonomi AS dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko, baik upside dan downside risk. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan antara lain: A. Berlanjutnya kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial akomodatif. B. Penemuan dan distribusi vaksin. C. Meredanya ketidakpastian pasca pemilu. A. Resiko kenaikan kasus COVID-19. B. Stimulus fiskal lanjutan yang tertunda. C. Pelebaran defisit fiskal sebagai implikasi dari pemberian stimulus penanganan COVID-19. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global jadi 3,2% di tahun 2023. Pada tahun 2023, dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2% karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut. Pesatnya penyebaran COVID-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan Cina, akan tetapi membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang. Pada saat pemerintah di banyak negara berkembang kekurangan ruang kebijakan untuk mendukung perekonomian yang diperlukan, gelombang pandemi COVID-19 baru, terhentinya rantai pasokan, dan tekanan inflasi serta kerentanan sistem keuangan di bagian besar dunia. Perlambatan tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan turun dari 5% pada tahun 2021 menjadi 3,8% pada tahun 2022 dan 2,3% pada tahun 2023. Nilai pasar. Nilai pasar dalam mata uang lokal biasanya diterjemahkan menjadi satu satuan moneter tunggal menggunakan ide kemampuan berbelanja. Ini adalah metode yang dipakai untuk menghitung aktivitas ekonomi dunia dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau euro asli. Meski begitu, ekonomi dunia dapat dinilai dan diekspresikan dalam berbagai cara. Tidak jelas seberapa banyak penduduk dunia yang sebagai besar aktivitas ekonominya terrefleksikan pada nilai-nilai ini. Meningkatnya mobilitas masyarakat setelah kontraksi cukup dalam pada 2020, IMF dalam WE Oktober 2020 memperkirakan outlook PDB AS tahun 2020 menjadi minus 4,3% YoY 2020, yang kemudian tumbuh positif pada tahun 2021 sebesar 3,1% YoY 2021. 7 outlook 2020 tersebut triwulan 2 2020 yang lebih baik dari perkiraan. Sementara The Fed memperkirakan outlook pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar minus 3,71%, revisi ke atas dari minus 6,5% ekonomi AS. Kemudian diprediksi tumbuh 4,0% pada 2021. The Fed merevisi ke atas outlook pertumbuhan ekonomi AS yang utama didorong meningkatnya aktivitas ekonomi yang lebih baik, yang lebih kuat dalam beberapa bulan terakhir dibandingkan perkiraan sebelumnya. Negara maju maupun negara berkembang menghadapi berbagai perkembangan bentuk ekonomi. Sementara The Fed memperkirakan outlook pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 3,7%. Ekonomi Amerika Serikat kemudian diprediksi tumbuh 4,0% pada 2021. The Fed merevisi ke atas outlook pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang terutama didorong meningkatnya ekonomi aktivitas yang lebih kuat dalam beberapa bulan terakhir dibandingkan perkiraan sebelumnya. Pesatnya penyebaran COVID-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan Cina, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang. Pada saat pemerintah di banyak negara berkembang kekurangan ruang kebijakan untuk mendukung perekonomian jika diperlukan. Gelombang
pandemi COVID-19 baru, terhentinya rantaian pasokan, dan tekanan inflasi serta kerentanan sistem keuangan di sebagian besar dunia. Perlambatan tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan turun dari 5% pada 2021 menjadi 3,8% pada 2022 dan 2,3% pada 2023. Ekonomi global juga dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi dunia dapat dievaluasi dengan berbagai cara. Ini adalah metode yang dipakai untuk menghitung aktivitas ekonomi dunia dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau euro asli. Meski begitu, ekonomi dunia dapat dinilai dan diekspresikan dalam berbagai cara. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya sedikit ada pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Dadah!